Sahabat-sahabat Kristen yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Salvin SMM, dalam Ruang Konsultasi Maria. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang doa Rosario. Fakta bahwa doa Rosario merupakan doa yang sangat populer di kalangan sahabat-sahabat Kristiani atau di kalangan umat Katolik. Akan tetapi, fakta juga bahwa masih ada atau sebagian umat Katolik yang belum memahami dengan baik tentang doa Rosario itu, bagian-bagian atau hal-hal di dalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membicarakan beberapa poin penting dari doa Rosario. Dan hadir bersama saya, Pastor Fidelis, Mariolog, dan juga sekarang kolumnis Majalah Hidup ya, Pastor. Saya selalu mengikuti terus tulisan Pastor, dan yang terbaru pada tanggal 5 Juli tahun 2026, Pastor menulis tentang makna peristiwa Rosario. Benar ya, Pastor? Betul. Tulisan yang sangat menarik dan berbicara tentang makna peristiwa Rosario. Tetapi sebelum kita berbicara tentang makna peristiwa Rosario, alangkah mungkin penjelasan singkat tentang apa makna berdoa Rosario. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih untuk sebuah pertanyaan yang sangat menarik, sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Berdoa Rosario itu pada dasarnya bukan berarti saya dan Anda kita berdoa kepada Maria, bukan. Melainkan kita berdoa bersama Bunda Maria. Melalui Rosario, kita mencoba masuk ke dalam sikap iman, yakni sikap iman Maria sendiri. Untuk apa, saudara-saudari? Untuk merenungkan Kristus bersama Dia. Dalam hal ini, Bunda Maria juga berdoa Rosario, saudara-saudari. Dalam hal yang paling esensial, dia berdoa. Karena dia menyimpan dan merenungkan dalam hati peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus putranya. Maka berdoa Rosario tentu saja memiliki makna penting dalam hal apa? Dalam hal merenungkan misteri hidup Kristus dan bundanya. Nah, ini dapat dilihat melalui pendarasan doa Salam Maria pada setiap misteri. Baik, terima kasih atas penjelasan yang singkat tetapi sangat memadai ini, Pastor. Sebagaimana yang dipraktikkan gereja selama ini, Rosario didoakan setiap hari dengan tekanan yang berbeda-beda. Saya ingin bertanya dan barangkali menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat Kristiani. Sebetulnya, mengapa setiap hari didoakan atau didaraskan peristiwa Rosario yang berbeda? Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Apakah ada maksud tertentu dari hal ini? Terima kasih untuk pertanyaan kedua yang lagi-lagi sahabat-sahabat Kristen dimanapun Anda berada tidak mudah dijawab ya. Tapi saya mencoba menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan tadi. Pada hari Senin dan Sabtu yang direnungkan ialah misteri gembira. Pada Selasa dan Jumat yang dikontemplasikan ialah misteri sedih, yakni sengsara dan kematian Yesus. Kemudian pada hari Rabu dan Minggu yang didoakan ialah misteri mulia, yakni kebangkitan dan kenaikan. Selanjutnya misteri terang, yakni berbicara tentang kehidupan publik Yesus, direnungkan pada hari Kamis. Ya. Pembagian ini, saudara-saudari, memungkinkan kita menelusuri kembali seluruh kehidupan Kristus dan Maria dengan cara yang seimbang. Nah, kita lihat satu persatu. Misteri gembira yang muncul sebelum misteri sedih, secara didaktik mengingatkan kita akan misteri awali dari Rosario.
Nah, ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Paus Paulus ke-6 dalam anjuran apostoliknya Marialis Cultus nomor 44 sampai 45. Yakni teks terbaru dan terpenting tentang Rosario. Di sana dikatakan demikian. Dengan berpangkal pada salam gembira malaikat, Rosario menimbang inspirasinya dari Injil. Selanjutnya juga lebih mudah diakui bagaimana proses teratur dan bertingkat doa Rosario mencerminkan cara bagaimana sabda Allah dengan penuh belas kasih memasuki dunia manusia dan membawa penebusan. Terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa ini. Jadi apakah betul pola ini sebagian besar mengikuti tatanan kehidupan Yesus? Pencerahannya, Pastor. Baik, Frater, untuk pertanyaan yang sederhana, tapi tidak mudah dijawab, sahabat-sahabat Kristiani. Sebagian besar dunia Katolik mengatur kalender mereka, di mana di sebagian besar negara Eropa menjadikan Senin sebagai hari pertama dalam pekan dan Minggu adalah hari terakhir. Sebelum misteri diperkenalkan dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae yang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II, Rosario diatur demikian. Senin, peristiwa gembira. Selasa, peristiwa sedih. Rabu, peristiwa mulia. Kamis, peristiwa sukacita. Jumat, peristiwa sedih. Sabtu, peristiwa mulia. Dan Minggu juga peristiwa mulia. Nah, misteri kemuliaan direnungkan secara berturut-turut setiap akhir pekan. Menurut beberapa ahli, saudara-saudari sahabat-sahabat Kristiani, pola ini sebagian besar mengikuti tatanan kehidupan Yesus. Pertama, misteri sedih yang didoakan pada hari Selasa dan khususnya pada Jumat bisa dipahami dalam perspektif sengsara Tuhan. Yesus meninggal pada hari Jumat. Jadi itulah hari di mana kita merenungkan misteri sedih. Kedua, adalah masuk akal mendoakan misteri mulia pada hari Minggu. Untuk apa? Untuk memperingati kebangkitan Tuhan. Kita bisa bandingkan dalam Lukas bab 24 ayat 46. Lalu yang ketiga, misteri mulia pada hari Sabtu itu merujuk kepada Bunda Maria, menghormati pengangkatannya ke surga dan status rajawinya sebagai ratu yang selalu dikaitkan dengannya. Lagi pula seperti hari Sabtu menunjuk saat sebelum hari Minggu, Maria pun menunjuk ke arah Yesus putranya. Demikian sahabat-sahabat Kristiani beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih sekali lagi, Pastor. Menarik sekali penjelasan Pastor atas kronologi mendoakan misteri hidup Yesus dan bundanya di setiap hari. Ternyata sekarang saya baru memahaminya dengan baik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan tadi, atau pertanyaan di atas. Lalu apakah makna Paus Yohanes Paulus II seperti yang kita baca dalam anjuran apostoliknya, Rosarium Virginis Mariae, beliau menambahkan misteri terang. Dan mengapa itu ditempatkan pada hari Kamis, bukan pada hari-hari lain, Senin atau Selasa? Mohon penjelasan, Pastor. Baik, sahabat-sahabat Kristiani, ini tidak mudah juga dijawab ya, pertanyaan ini. Tapi marilah kita mencoba mendalami secara perlahan, secara ringkas, apa yang bisa kita katakan tentang hal ini. Ketika tiba saatnya untuk menambahkan serangkaian misteri baru
Masuk akal juga menggantikan salah satu hari mulia. Ya. Namun, Paus Yohanes Paulus kedua tidak ingin hanya menempatkan misteri baru ini pada hari Sabtu yang secara tradisional dikenal sebagai harinya Bunda Maria. Sebaliknya, beliau memindahkan hari sukacita, yakni Kamis, ke hari Sabtu. Mengapa? Karena tahun-tahun awal kehidupan Kristus seperti yang direfleksikan dalam misteri Gaudium atau misteri gembira, sangat menonjolkan dan menampilkan figur perawat suci Maria. Dengan ini, sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, maka hari Kamis, berfungsi sebagai saat atau momen yang tepat dan sempurna untuk merenungkan misteri terang yang baru itu. Jadi, sementara urutan kronologis masuk akal pada satu tingkatan, ya, mempertahankan pentingnya hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, justru terbukti lebih penting dalam hal apa, saudara-saudari? Dalam hal merenungkan atau mengkontemplasikan misteri hidup Yesus dan bundanya berdasarkan tatanan tersebut di setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, itulah kemudian mengapa kita mendoakan misteri-misteri hidup Yesus dan bundanya secara berbeda di setiap hari. Demikian satu dua penjelasan yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pastor untuk semua penjelasan yang disampaikan oleh Pastor tadi. Saya kira ini sangat membantu saya dan juga sahabat-sahabat Kristiani untuk berdoa rosario secara lebih baik dan juga lebih giat lagi. Nah, sebagai closing statement, saya mengundang Pastor Fidelis untuk menyampaikan sebuah kalimat atau beberapa kalimat. Silakan, Pastor. Sahabat-sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah saya singgung, berdoa rosario sejatinya bukan berarti berdoa kepada Bunda Maria. Bukan. Melainkan berdoa bersama Maria. Mengapa? Karena melalui rosario kita mencoba masuk ke dalam sikap iman Bunda Maria untuk merenungkan atau mengkontemplasikan Kristus bersama Dia. Dan di dalam hal ini, Maria sendiri juga berdoa rosario dalam hal tentu saja dalam hal yang paling esensial. Mengapa saudara sekali? Karena dia menyimpan dan merenungkan dalam hatinya semua peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus putranya. Terima kasih, Pastor. Jadi berdoa rosario bukan berdoa kepada Maria, melainkan berdoa bersama dengan Bunda Maria. Nah, sekali lagi, sahabat-sahabat Kristiani, terima kasih. Ini merupakan penutup dari perjumpaan kita kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Nantikan kami di episode selanjutnya dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan yang terakhir, jangan lupa nonton video ini, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih.